Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Gracia, saya dari kelas 11 TKJ. Saya akan melakukan perakitan komputer dan penginstalan beberapa aplikasi yang digunakan di tempat PKL saya. Nah, ini karena debunya sangat banyak sekali, saya bersihkan terlebih dahulu. Nanti motherboardnya akan saya bongkar, lalu saya pasang kembali. Nah, penting juga untuk menata dan juga menyusun dengan benar saat perakitan nanti. Komponen PC selain motherboard ada prosesor atau CPU, hard disk, dan juga SSD, RAM, power supply, CD-ROM, dan ada juga kipas prosesor, yaitu fan processor, dan lainnya. Nah, ini adalah motherboard yang tadi sudah saya bersihkan. Sekarang mau saya pasang kembali ke dalam casing. Perlu diperhatikan dalam pemasangan motherboard ini, tidak boleh kendor, harus terpasang kuat, menempel pada casing. Dan di sini saya menggunakan 4 baut. Itu sudah cukup kuat untuk motherboard agar tidak kendor. Motherboard sendiri berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer. Nah, artinya motherboard di sini mengemban tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras untuk disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Sebagai contoh, motherboard berfungsi menghubungkan beberapa perangkat keras seperti prosesor, RAM, hard disk, printer, VGA, power supply, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan memasang kabel front panel agar tombol-tombol tersebut dapat berfungsi dengan baik. Nah, kabel front panel terdiri dari kabel reset SW, power SW, HDD LED, dan juga power LED. Selanjutnya, saya akan pasang kabel ATX 12V atau konektor CPU 4 pin. Fungsinya untuk memasok arus listrik ke CPU dan wajib untuk dihubungkan ke motherboard. Selanjutnya, pasang konektor ATX power 24 pin. Kabel ini digunakan untuk mensuplai tegangan ke motherboard. Setelah itu, pasang juga kabel audio dan USB. Tidak lupa juga, kita akan memasang kabel speakernya. Nah, selanjutnya masuk ke tahap pemasangan SSD. Di sini saya pakai SSD RX7 yang kapasitasnya 256 GB. Nah, ujung dari kabel SATA ini kita colokkan ke motherboard. Itu adanya di sebelah atau di samping konektor 24 pin. Setelah semua kabel dipasang, SSD-nya harus kita tempelkan atau kita baut pada dinding casing
agar tidak mengganggu rangkaian kabel yang tadi sudah kita pasang. Kembali lagi saya koreksi apakah kabel-kabelnya sudah terpasang dengan rapi, dengan kuat, dan juga benar. Dan terakhir, kita lanjut pada pemasangan memori RAM. Saya menggunakan RAM yang kapasitasnya 8 GB dan DDR3. Cara pasang RAM-nya, kita buka dulu pengaitnya, lalu kita masukkan RAM-nya, tinggal kita tekan saja sampai pengaitnya ini terkunci. Kita pastikan sampai terkunci kuat dan mengait pada memori RAM. Nah, ini adalah PC yang tadi sudah kita rakit. Sudah saya pasang casingnya, menutup casingnya. Lalu akan saya coba pasangkan pada layar monitor, apakah nanti menyala atau berfungsi atau tidak. Nah, ini kabel-kabelnya ada kabel VGA, kabel power, kabel LAN, dan kabel USB monitor. Lalu kita pencet tombol power yang ada di PC, dan kita lihat apa monitornya menyala atau tidak. Lalu saya lanjut ke bagian penginstalan beberapa aplikasi. Dan di sini saya coba menginstal WinRAR. Aplikasi WinRAR ini berguna untuk mengarsipkan berkas-berkas menjadi format RAR atau zip. Kalau di tempat PKL saya, biasanya dicontreng yang bagian akses, Outlook, dan Visio Pro. Lalu mulai start installation. Selanjutnya saya akan menginstal aplikasi Jetfry, di mana aplikasi ini digunakan penting untuk para karyawan di tempat PKL saya. Dalam penginstalan aplikasi ini terdapat serial key yang satu persatu akan saya masukkan atau saya salin untuk melengkapi penginstalan.